Halo, apa kabar? Walaupun semangat tetap rebahan juga nggak apa-apa. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan bernostalgia membahas alur cerita film Mortal Kombat. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini bercerita tentang seorang lelaki hebat yang berprofesi sebagai petarung untuk mencari nafkah dalam kehidupannya. Mari bersiap-siap dengan membuat kopi, menanak nasi merebus Indomie, ditaruh panci, ditemani istri yang jomblo sendiri. Mau subscribe atau enggak terserah, tapi saya yakin kalian tetap subscribe, like, dan membagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Tanpa berlama-lama dan anti menderita, mari ditonton lur. Di awal film kita akan diperlihatkan keluarga Hanzo Hasashi yang hidup damai di tengah hutan karena tidak ada tetangga yang julid. Ia dikaruniai dua orang anak, di mana anak kedua ini masih bayi unyu-unyu. Kita dilihatkan Hanzo memiliki tato naga mulet lur. Semua nampak berjalan seperti biasa. Tiba-tiba terdengar tangisan anak keduanya yang membuat istrinya harus masuk ke dalam. Namun sebelumnya Hanzo izin ke sungai keramat sebelah rumah. Ketika sedang mau netek isi dedek, tiba-tiba terjadi sesuatu di luar rumah mereka yang membuat istri Hanzo takut dan langsung menyembunyikan anak keduanya itu di sebuah kardus Indomie. Mereka didatangi artis Indonesia. Orang ini bernama Bihan. Ia sengaja datang dari Outworld atau dunia lain untuk menemui Hanzo dan membunuh semua keturunannya. Mendengar teriakan keluarganya, lantas Hanzo segera kembali ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya ia ketika istri dan anak pertamanya telah mati oleh jurus es milik Bihan. Dengan penuh amarah ia lalu mencari Bihan dan kelompoknya untuk membalaskan dendamnya. Di sini Hanzo terlihat keren dan tastes saat menghabisi kelompok Bihan. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Bihan yang sedang sok-sokan betapa. Tanpa menyapa, Hanzo melemparkan sebuah kunai yang melukai Bihan. Setelah itu terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Perkelahian tampak berimbang dan sengit. Namun pada akhirnya Hanzo harus mati di tangan Bihan. Di akhir hayatnya ia berjanji akan membalaskan dendamnya. Hampir mati kok mau balas dendam. Ketika terdengar suara tangisan anak keduanya, Hanzo sempat bertahan dan mencoba menghampiri anaknya, namun tak sempat karena mati duluan. Dan keluarlah api pada badannya. Apakah ini azab dunia? Kemudian datanglah Raiden. Ia mengambil kunai milik Hanzo dan juga membawa bayinya yang masih hidup. Lalu ia pergi menggunakan pembangkit listrik tenaga dalam. Diceritakan bahwa bumi sedang diambang kehancuran. Apakah karena Dajjal sudah mau bangkit? Bukan, melainkan akan ada turnamen pertarungan antara pejuang bumi dan pejuang luar bumi atau Outworld. Jika dalam turnamen nanti para pejuang bumi mengalami kekalahan, maka akan terjadi invasi besar-besaran oleh dunia Outworld. Namun sebuah ramalan kuno Joyoboyo meramalkan bahwa akan ada sekelompok pejuang baru yang akan bangkit bersama keturunan Hanzo Hasashi. Shin diperlihatkan anak muda kekinian bernama Cole Young. Ia adalah seorang petarung bayaran. Suatu hari ia ada pertandingan untuk mendapatkan uang $200. Saat pertandingan berlangsung, datang seorang pria botak namun berminyak bernama Jack. Ia sengaja melihat pertarungan Cole, namun sayangnya Cole harus mengalami kekalahan meskipun hampir menang. Shin lalu berpindah di Outworld. Terlihat Bihan yang kini sudah berubah menjadi Sub-Zero. Ia berkata kepada atasan yang bernama Samsung bahwa di bumi sudah tidak ada lagi yang akan menghalangi kemenangan mereka di turnamen nanti, karena keturunan Hanzo telah ia bunuh berabad-abad yang lalu. Namun Samsung meminta untuk terus memburu para pejuang bumi sampai punah karena ia masih memikirkan ramalan Joyoboyo tentang kebangkitan keturunan Hanzo.
Kembali ke Cole Young yang tiba-tiba terlihat gambaran sosok di neraka. Sosok ini kemungkinan si Hanzo lur. Lalu ketika Cole dan anaknya hendak pergi untuk makan, datanglah Jax menghampirinya. Ia menanyakan tato naga yang ada padanya. Lalu anak Cole Young pun menjawab itu bukan tato melainkan tompel mirip naga dan sudah ada sejak lahir. Kemudian di tempat mereka makan, Jack pun masih mengikuti mereka. Tiba-tiba turunlah salju yang ternyata Sub-Zero datang untuk memburu mereka. Dan dengan mencet tombol kotak bulat, Sub-Zero mengeluarkan jurusnya. Lalu datanglah Jax menolong dan menjemput bapak anak ini. Lalu Jack menjelaskan tentang tato itu, bahwa mereka yang memiliki tato itu artinya dipilih sebagai pejuang bumi termasuk Jack, sehingga mereka akan diburu oleh orang-orang dari Outworld atau dunia luar. Kemudian Jack menyuruh Cole untuk pergi ke alamat yang diberikannya untuk menemui rekannya bernama Sonya Blade. Sementara Jack akan menghadapi Sub-Zero sendirian. Namun pada akhirnya Jack harus mengalami kekalahan yang telak. Tangannya dijadikan ceker frozen oleh Sub-Zero. Di rumah Cole, ia meminta istri dan anaknya untuk tidak pergi kemana-mana karena yang mereka kejar hanyalah orang yang memiliki tato. Ia lalu pergi ke tempat Sonya Blade. Shin lalu berpindah ke Outworld. Salah satu anak buah Shang Tsung yang bernama Milena memberitahu jika Sub-Zero berhasil mengalahkan satu pejuang bumi yang botak, namun yang satu lagi berhasil kabur. Shang Tsung yang sedang berjalan dengan diikuti para pengikutnya memerintahkan untuk mencari dan membunuhnya. Siapa tahu yang lolos itu adalah keturunan Hanzo. Kembali pada Cole Young yang telah sampai ke lokasi Sonya Blade. Sempat terjadi perkelahian namun akhirnya berhenti setelah Cole mengatakan tentang Jack. Lalu Sonya menceritakan jika dirinya dan Jack adalah pasukan khusus. Ketika misi berhasil mereka membunuh seorang target yang memiliki tato naga. Karena Jack membunuhnya tak sengaja tato itu berpindah kepadanya. Dari situlah Sonya mulai mencari tahu tentang tato itu dan berujung pada Mortal Kombat. Kemudian di sana ia juga bertemu dengan tahanan bernama Kano. Ia adalah seorang buronan yang telah membunuh seseorang yang juga memiliki tato naga sehingga ia pun juga memilikinya. Sedangkan Sonya hanyalah pasukan khusus yang tidak memiliki tato namun tertarik untuk menelitinya. Lalu tiba-tiba datanglah sesuatu menemui mereka. Yaitu binatang mirip kadal yang kegozila-zilaan. Mereka pun bertempur dengan binatang itu. Karena kondisi terdesak, Kano pun berhasil meloloskan diri dari belenggunya. Setelah berhasil, pada akhirnya Kano lah yang membunuh binatang itu dengan cara membolongi dada hewan itu. Setelah itu Kano berencana akan pergi, namun ketika ia mengatakan sebuah tempat bernama Quill Raiden, Sonya pun memintanya untuk mengantarkannya ke tempat itu. Ia yakin di sanalah jawaban dari semua teka-teki ini. Kano sempat menolak, namun karena ia mata duitan, Sonya pun berjanji akan membayarnya $2 juta. Akhirnya mereka sepakat dan berangkat ke Quill Raiden. Seperti biasa dalam perjalanannya sempat terjadi perselisihan antara Sonya dan Kano. Mereka saling menyalahkan karena tidak membawa bekal lur. Mereka pun berkelahi seperti anak balita. Namun akhirnya mereka sampai ke tujuan. Mereka bertemu dengan Liu Kang yang telah menunggu mereka. Karena jengkel menunggu terlalu lama, Liu Kang pun mengeluarkan sekaligus pamer jurusnya dan langsung membawanya ke dalam kuil. Ketika Cole melihat sebuah gambar Hanzo, tiba-tiba ia melihat gambaran lagi dari neraka, namun kali ini berbentuk sebuah kunai. Di sana Sonya juga bertemu dengan Jax yang ternyata diselamatkan oleh Liu Kang. Namun begitu keadaannya masih kritis dan mereka mencoba untuk mengobatinya. Lalu mereka bertemu dengan Lord Raiden. Setelah menemui mereka, tampaknya Raiden tak yakin dengan kemampuan mereka. Meski begitu, Cole tetap ingin ia membantunya. Lalu tiba-tiba datang Sub-Zero dan kelompoknya ke kuil itu yang membuat Kung Lao juga ikut membantunya.
ternyata Shang Tsung juga datang membantu Sub-Zero. Kemudian datang juga Lord Raiden yang kemudian membuat sebuah perisai petir agar tak bisa dimasukin oleh mereka. Gigit jarilah kelompok Shang Tsung. Setelah itu, para pejuang bumi yang terpilih ini segera melakukan pelatihan untuk membangkitkan Arcana agar kekuatan mereka bisa muncul. Kecuali Sonya karena ia belum terpilih sebagai pejuang bumi. Demikian juga dengan Jax dengan tangan barunya ini yang juga harus segera berlatih. Ketika mereka sedang makan, Kung Lao dan Liu Kang sengaja membuat Kano marah untuk memancing Arkananya keluar. Hingga tiba-tiba Kano berhasil membuka Arkananya yang tentunya membuat Cole menjadi iri. Esoknya Cole berlatih lagi untuk merasakan kesakitan, namun tetap saja ia tak bisa mengeluarkan Arkananya. Raiden lalu menemuinya dan menceritakan jika ia adalah keturunan dari ninja terhebat Hanzo Hasashi. Namun ia terbunuh oleh orang yang memburunya sekarang, yaitu Sub-Zero. Mendengar itu Cole tetap tak bersemangat dan memilih untuk kembali ke keluarganya. Pejuang kok putus asa ya lur. Lalu di Outworld, Shang Tsung sedang bersiap mengumpulkan prajuritnya untuk melakukan penyerangan. Namun mereka masih bermasalah dengan pelindung petir Raiden. Kemudian prajuritnya yang bernama Kabal yang malu wajahnya diperlihatkan memiliki rencana terhadap Kano yang ternyata adalah kenalannya. Di belakang juga makhluk yang mengerikan bernama Goro ikut dalam kelompok Shang Tsung. Di tempat kuil Raiden, akhirnya Kabal dan Kano bertemu. Ia lalu membujuk Kano untuk bergabung bersamanya dan berjanji akan membayarnya dengan sangat mahal. Karena duit adalah segalanya, ia pun setuju dan segera menghancurkan perisai milik Raiden dari dalam. Hingga akhirnya perisai itu terbuka dan mereka berhasil masuk. Kemudian di tempat Cole, ia yang belum bisa mengeluarkan Arkananya harus berhadapan dengan monster Goro untuk melindungi keluarganya. Namun keadaan ini justru malah membuat ia bisa mengeluarkan Arkananya dan pertarungan antara Cole dan Goro pun terjadi. Perkelahian yang sengit ini akhirnya dapat dimenangkan oleh Cole dengan mencolok matanya. Di sisi lain, kelompok Shang Tsung yang berhasil masuk di kuil mengakibatkan pertarungan yang sengit di antara mereka. Singkat cerita, Jack yang sedang berusaha menyelamatkan Sonya dari runtuhan batu, tiba-tiba ia juga mengeluarkan Arkananya. Ia merubah tangannya menjadi robot Gundam dan menjadi keras sekeras baja. Si Jack pun terlihat sangat sangar dan beringas lur. Lalu datanglah Raiden dengan pembangkit listrik tenaga dalamnya. Ia mengatakan pada Shang Tsung jika Cole adalah keturunan dari Hanzo Hasashi yang dibunuh oleh Sub-Zero. Akhirnya setelah 4000 tahun garis keturunannya masih tetap hidup sesuai dengan ramalan. Namun ketika Raiden akan memindahkan Cole, tiba-tiba Sub-Zero menggagalkannya. Kemudian datang Kung Lao menyelamatkan Cole. Akan tetapi ia harus tertangkap oleh Shang Tsung dan mati di tangannya dengan cara disedot. Akhirnya mereka semua kemudian diselamatkan dan dikumpulkan di dimensi lain oleh Raiden yang tak bisa ditembus oleh Shang Tsung. Raiden juga meminta maaf karena meskipun ia penjaga bumi, namun ia dilarang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Lalu Raiden memberikan sebuah kunai milik Hanzo. Ia berharap nenek moyangnya dapat membantunya di pertarungan nanti. Setelah itu Cole mempunyai ide agar Raiden mengatur pertandingan untuk masing-masing bisa bertemu dengan lawan yang sepadan hingga menyisakan Sub-Zero di akhir pertarungan karena paling kuat. Sehingga Sub-Zero akan melawan mereka berempat secara bersamaan.
Singkat cerita, terlihat Sonya yang melawan Kano berhasil membunuh Kano. Akhirnya tato naganya berpindah kepada Sonya dan kini ia mendapatkan kekuatan. Di tempat yang berbeda ternyata Sub-Zero datang ke rumah Cole dan menyandra anak dan istrinya. Kembali ke pertarungan, kini tersisa Sub-Zero. Di arena, Sub-Zero membawa gelang milik anaknya kepada Cole. Hal itu membuatnya marah dan mengejarnya. Ia pun semakin marah ketika melihat anak istrinya telah membeku dan dimulailah pertarungannya. Now you will die. Ketika ia menggunakan kunai nenek moyangnya, tiba-tiba datanglah Hanzo Hasashi dari neraka yang kini berubah menjadi Scorpion. Dan inilah perang berkelas itu. Akhirnya dengan bantuan Hanzo, mereka mampu mengalahkan Sub-Zero. Kemudian Hanzo berpamitan untuk kembali ke neraka terdalam atau neraka jahanam. Lalu datanglah Raiden dan lainnya. Ia cukup terkagum ketika Cole mampu mengalahkan Sub-Zero. Tiba-tiba datanglah Shang Tsung. Ia berkata suatu hari nanti ia tidak akan membawa prajurit lagi, namun akan membawa Dajjal. Dan belum sempat ia selesai bicara, ia pun dikembalikan ke asalnya. Selanjutnya Raiden akan mencari para pejuang baru untuk melawan musuh-musuhnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.